assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum sedulur. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dong ya. Masih semangat kan buat nunggu informasi dari aku tentang visa Tokutegino. Kemarin itu banyak banget yang nanyain di DM, yang nanya di komen tentang Tokutegino, pengelolaan makanan bagi pemula ya khususnya. Nah, kali ini aku mau bikin videonya tentang syarat-syarat Tokutegino pemula ya. Nanti aku akan hadirkan narasumbernya ya, yang memang benar-benar datang ke Jepang ini dengan visa Tokutegino dan dia benar-benar pemula guys. Gimana ceritanya dari awal dia prosesnya? Mari kita datangkan saja ya manusianya, asik. Oke, kita panggil aja ya. Ayo datang. Hai. Kenalin dulu nih. Ayo perkenalan dulu bagi followerku di sana. Siapa tuh ada yang kenal nih ya? Orang-orang ngapak ya. Nih, silakan diperkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ade Wirda Asmi. Aku dari Cilacap. Salam ngapakers ya guys. Asik. Ada Ya Cilacap, aku Purwokerto loh ya. Kita sama-sama ngapak di sini guys. Betul. Oke. Apakah di sini ada yang ngapak juga? Boleh komen di bawah, oke? Oke deh. Oke deh, kemarin ini banyak yang DM, banyak yang komen juga tentang pengolahan makanan Tokutegino khususnya yang pemula ya guys ya. Jadi, nah ini dia manusianya, dia datang ke sini dengan visa Tokutegino sebagai pemula ya guys ya. Oh ya nih dek, kemarin itu pas proses awal itu kamu kan belajar bahasa dulu ya. Nah, itu gimana? Tolong diceritain guys. Nih agak ya bukan cerita lucu juga sih, Iya. kayak keputusan aku buat belajar bahasa Jepang itu termasuknya dadakan ya guys ya. Jadi bener-bener pas sebelumnya tuh aku sama sekali bener-bener nol, nggak tahu bahasa Jepang sama sekali, hurufnya kayak apa, filmnya ya yang kayak anime itu tuh kayak apa aku nggak tahu sama sekali, belum pernah nonton. Jadi ceritanya tuh kan pas lagi tahun 2020 akhir itu kan pandemi lagi tinggi-tingginya nih ya. Nah, Benturan nggak sih? oh ya Gede bener aja. Ya aku jadi terlihat gede banget ya. Nah itu tuh aku tuh kebetulan habis kontrak dan aku tuh kerja di Bekasi. Nah pas lagi pandemi itu otomatis kan cari kerja tuh susah ya guys ya. Nah makanya aku mikir kedepannya tuh gimana ya biar aku nggak pusing-pusing amat gitu. Soalnya cari kerja di Indonesia kan otomatis susah ya. Ya, Nah makanya terus udah berumur ya. makanya aku tuh umur 24 guys, for your information, udah lumayan berumur ya. Waktunya nikah nih. Nah tadi sampai mana ya, lupa. Nah pas mau habis kontrak itu aku tuh bingung kedepannya tuh gimana. Ya udah aku ngobrol lah sama keluarga, sama ayahku, ibu aku dan nenek tuh kedepannya gimana. Terus ternyata ayahku usul ya coba kamu belajar bahasa Jepang gitu kan, emang keren. Iya makanya kayak tiba-tiba aja nggak tahu ayah aku tuh langsung usul coba aja kamu belajar bahasa Jepang, kerja di Jepang katanya. Ya Allah berat amat ya say, kataku tuh. Soalnya umur segini kan katanya sih lumayan susah ya kalau misalnya ke Jepang. Tapi kan aku belum nyari-nyari info juga waktu itu. Jadinya oh ya udah deh, aku juga pas setelah diusulin kayak gitu aku langsung cari informasi dan lain-lain. Ternyata di deket rumah aku tuh ada pelatihan bahasa, maksudnya kayak LPK gitu ya, kalau bahasanya mah ada LPK. Ya udah aku cari-cari info di situ, ternyata ya udah aja aku daftar di situ. LPK-nya apa? Silakan Oh ya, nama LPK-nya itu Tumbuh Gelora Prestasi. Itu letaknya tuh di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Nah kalau kalian Cilacap nih ya, siapa tahu bisa mendekat merapat ke LPK Tumbuh Gelora Prestasi. Nah kebetulan suami aku juga sedang belajar di sana guys, jadi bisa rekomen juga lah ya di sana. Nah pas udah itu tuh ya udah aku daftar, udah deh belajar bahasa bener-bener dari nol. Dan kalian tahu 2 minggu pertama aku bener-bener nangis, kayak kalian tahu kan hiragana katakana ya, aku sebagai bener-bener nol banget tuh nggak tahu apa-apa. Ya udah aja, aduh ini susah banget, sampai bener-bener aku tuh banyak banget salahnya kan, otomatis kan belajar nulis, membaca dan lain-lain kan. Nah itu tuh aku bener-bener aduh ya Allah, aku ngeluh terus 2 minggu pertama tuh, ya Allah. Berarti proses belajar bahasa Jepangnya itu kira-kira berapa bulan di sana? Kalau misalkan aku tuh di LPK aku itu programnya 6 bulan dan alhamdulillah aku tuh ya
tepat lah sama apa target waktu. Ya, jadi aku belajar bahasa 6 bulan gitu. Habis belajar itu selesai, apa langsung ngambil tes bahasa Jepang atau SOV gitu? Oh iya, jadi aku kan 6 bulan apa belajar bahasa, terus aku langsung itu apa ambil JFT. Oh iya, JFT ya. Soalnya kan Tokute Gino itu syaratnya kan harus punya dua sertifikat, guys. Yang pertama apa? Sertifikat JFT atau JLPT N4 ya, minimal N4. Terus sama sertifikat SSW. Itu sama aja kayak sertifikat skill ya. Ya, betul. Itu tergantung minat kalian di bidang apa ya, guys. Jadi kalian ambil SSW-nya tergantung bidang apa yang kalian minati gitu. Udah itu aja ya. Terus minimal kalian harus usianya 18 tahun ya. Itu harus ya, wajib. Kalau belum itu kayaknya belum bisa daftar deh. Betul. Terus apa lagi? Terus kemarin tuh banyak yang nanya kalau misalnya apa namanya nih, ada yang DM kemarin tuh. Oh iya, kenalin apa namanya, visa Tokute Gino tuh ada macam-macam. Yang pertama yang aku tahu ya, kalau misalkan ada yang salah tolong koreksi di bawah ya. Yang pertama Kaigo. Kaigo itu perawat kayak di kesehatan gitu. Jadi di apa namanya, kayak bukan Pati Jompo juga ya Mbak, apa sih? Bukan, rumah sakit yang merawat orang tua lansia di Jepang gitu. Terus yang kedua pengolahan makanan, yang ketiga pertanian, yang keempat perikanan udah ada kan? Udah. Perikanan. Terus apa lagi? Kayak konstruksi gitu. Udah ya? Iya. Pokoknya 12 bidang ya guys ya. Tapi yang misalnya kita lanjut ke Tokute Gino Nigo itu baru konstruksi sama Kaigo ya. Kalau yang lain tuh belum ada keputusan pasti gitu, mau bisa lanjut Tokute Gino Nigo atau enggak. Yang Tokute Gino Nigo itu kita bisa bawa keluarga ke Jepang ya. Mau bawa anak, istri, atau ayah ibu itu boleh. Tapi kalian harus ikut ujian nanti untuk pindah ke Tokute Gino Nigo ya guys ya. Oke. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau tahu daftar visa Tokute Gino itu apa aja, bisa di Google aja ya. Iya, di sana syarat-syaratnya lengkap lah ya guys, tanpa perlu kita jelasin lebih detail gitu di sini. Jadi intinya itu persyaratan untuk Tokute Gino pemula itu cuma 2 ya. Dan tadi apa? Sertifikat SSW ya, dan juga sertifikat JFT atau JLPT N4 minimal itu ya. Nah, kalau misalnya ini pemula itu dari awal itu kira-kira biaya apa aja sih yang dikeluarkan sampai benar-benar berangkat gitu loh? Oh, dari awal banget nih ya. Kalau belajar bahasa itu kan di setiap LPK tuh beda-beda, kayak biayanya per bulan atau terus dapatnya apa aja gitu beda-beda. Kalau di aku kan aku belajar bahasa tuh 6 bulan. Nah, per bulan itu aku 1 juta. Bisa dihitung kan, 6 bulan berarti 6 juta. Setelah itu aku daftar JFT. Bukan JLPT ya guys, JFT itu setara sama N4. Nah, JFT itu ujiannya 450 poinnya. Enggak, maksudnya itunya biayanya. Biaya daftar JFT itu 400.000 kayak 400.000, mohon maaf. 400.000. Terus kalau misalkan yang SSW itu 450, tapi kalau Kaigo beda guys. Kalau Kaigo tuh harus punya 2, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Dan itu jadi ada 2 kalau Kaigo tuh. Kalau yang lain kalau pengolahan makanan itu Nihongo. Tapi kalau waktu tahun 2020 kayaknya tuh itu masih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu tuh baru setelahnya Nihongo semua. Kalau misal Kaigo tuh punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat bahasa Indonesia sama Nihongo gitu. Terus gitu guys. Biayanya lebih murah, sekitar nggak sampai 200 kayaknya. Lebih murah Kaigo, tapi memang lebih sulit ya, say. Bukunya tuh banyak. Kalau Kaigo kan kesehatan ya, saya kalian bisa bayangin sendiri lah ya kalau misal bahasa kesehatan kayak gimana. Terus belum transportasinya ya, transportasi ya ke, soalnya kalau misal yang apa ujian tuh macam-macam, ada di 5 daerah. Pertama Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Surabaya, sama Medan. Nah tuh. Nah itu jadi bisa kira-kira lah kalau mau ujian di setiap tempat tuh, dari tempat tinggal kalian ke sana tuh biayanya berapa gitu. Gitu. Kalau aku dulu itu ikutnya tuh kayak tanggal-tanggal itu loh, kayak tanggal sisaan gitu. Jadi aku pas lagi pendaftaran dibuka itu aku udah kehabisan kursi. Yang SSW. Ya. Nah waktu itu aku udah, aku udah nggak bisa nih, kayaknya udah nggak bisa ikut SSW gitu. Nah ternyata pas tanggal 9 kalau nggak salah ya, itu ternyata ada pemberitahuan katanya masih ada kursi kosong berapa gitu ya.
Nah, nanti akan dibuka pendaftarannya misalnya tanggal 15 gitu ya. Nah, cuma di tanggal itu, nggak ada tanggal lain. Tanggalnya. Iya. Aku gercep dong ya, mana di rumah nggak ada wifi guys, nggak ada sinyal juga, gila gimana coba. Aku langsung lari ke kota tuh, ke Wangon kotanya ya. Aku nyari sinyal, aku sama suamiku pegang HP. Siapa duluan nih yang kira-kira? Iya. Siapa duluan ya kira-kira masuk nih? Udah begitu pas tank ya, belum ada yang bisa masuk guys. Aku udah bingung ya, aduh gimana ini, cepetan. Salah satunya ada nyaut, alhamdulillah tuh guys. Dari rezekinya alhamdulillah dapat yang di Bandung. Oh Bandung, aku waktu dulu kalau pas SSW-nya tuh Jakarta. Dan aku kesana sendiri guys, naik kereta. Jakarta. Tapi kalau yang JFT mah aku di Jogja sih. Oh. Terus udah sih ya Pak, udah dapat misalkan udah sertifikat bahasa JFT sama sertifikat SSW. Dan itu tuh nggak setiap orang tuh rezekinya masing-masing ya. Ada satu kali lulus, ada yang beberapa kali baru lulus gitu ya. Ya sekitar segitulah kalau misalkan satu kali lulus ya, gitu. Terus abis itu alhamdulillahnya tuh aku langsung ada locker gitu, locker job ya yang di sini kan. Soalnya pas waktu tahun 2021 kan masih jarang ya, terus Jepang kan masih tutup. Nah locker tuh masih jarang banget, makanya pas selagi itu ada aku coba, ya kan. Dan itu aku sangat berani guys, langsung ambil di Hokkaido coba. Karena itu aku pikir nggak tahu betapa dinginnya di Hokkaido guys. Karena saya pemula ya guys ya, jadi saya asal milih, ya bukan asal milih sih, maksudnya seadanya kayak coba buat pengalaman kan. Selagi ada locker coba dulu, kalau gagal ya berarti itu buat pelajaran ke depan, apa yang kurang, apa yang itu kan. Betul. Nah pas udah aku daftar, ternyata kalian tahu nggak, kandidatnya cuma aku waktu itu. Iya kan, nggak LPK aku itu kan ngeluarin locker itu kan. Nah itu tuh katanya butuh perempuan dan laki-laki. Otomatis teman aku yang laki-laki, yang kata senpai aku lah ya, itu daftar juga. Ada berapa ya, 3 apa 4 orang gitu. Dan aku memang perempuan sendiri guys pas aku daftar di locker ini tuh. Taunya pas waktu mau wawancara katanya ya yang dibutuhin perempuan aja. Ya udah aku sendirian. Ya udah. Tutupnya gimana senpainya? Senpainya ya nggak jadi. Nggak jadi, ya udah. Terus alhamdulillahnya lancar sampai sekarang gitu. Awalnya tuh karena coba, terus buat pengalaman aja gitu. Soalnya kan aku pemula, terus selagi ada locker ya udah coba, kata sensei aku juga gitu, nggak apa-apa coba aja. Nggak usah pilih-pilih katanya kan. Soalnya kan emang lockernya lagi jarang, takutnya tuh kalau aku nolak yang sekarang takutnya kedepannya tuh susah gitu. Makanya ya udah coba aja dulu, ya masalah hasil nanti belakangan kan, yang penting udah dicoba kan. Ya udah alhamdulillah sampai di sini. Kemarin itu lewat LPK apa? Kalau kemarin tuh kan LPK aku Tumbuh Gelora Prestasi. Nah itu yang belajar ya guys aku belajar. Tapi lokernya memang dari Tumbuh Gelora Prestasi. Cuman prosesnya itu ternyata dialihkan ke OHM. Itu yang di Bandung. Kerjasama ya sama OHM. Kerjasama. Jadi aku dialihkan ke sana. Tapi tetap yang Tumbuh Gelora Prestasi ini tetap ngurusin aku gitu. Gitu. Dan itu OHM tuh dari Bandung. Dari Bandung guys. Kayaknya udah mulai terkenal sih ya OHM itu ya. Aku juga pernah dengar sih. Waktu itu kan sendiri nih. Gimana ketemu sama temen yang satunya lagi, kan berangkat berdua kemarin. Iya, jadi aku berangkat ke sini tuh berdua guys, dari OHM. Nah, aku kan sendirian waktu awal. Nah, ternyata beberapa hari atau gitu, 1 minggu atau ya selang 1 minggu gitu, dikabarin tuh sama pihak OHM-nya katanya, oh ya ini ada satu lagi teman kamu gitu, alhamdulillah lolos, kata. Ya udah jadi berdua, alhamdulillah. Ada temennya ya. Alhamdulillah. Yang waktu itu dia ketakutan ya bakal berangkat sendirian gitu, apalagi pemula gitu kan. Itu yang aku takutkan, soalnya takut aduh ini aku sendirian banget nih. Aku pemula sendirian, aduh ya Allah, takut. Ya udah alhamdulillah ternyata ada temennya 1 orang. Gitu guys. Jadi sebenarnya kita itu di sini 12 orang ya guys ya. Cuma kita berangkat dari LPK yang berbeda-beda. Jadi kalau di LPK aku kan 3 orang nih, dia 2 orang. Terus ada LPK lain yang ada 1 orang, ada yang 4 orang gitu guys. Kita dipertemukan itu di Bandara Haneda guys. Bayangkan kita tuh baru ketemunya di situ 12 orang ya. Nah, kurang 1. Nah 12 orang guys. Jadi ya kayak surprise aja ya sebenarnya. Ternyata banyak temannya. Bener. Nah di sini tuh teman kita tuh 4 orang ya yang pemula ya. Nah 4 orang pemula dan yang berapa? Sisanya berapa? 8 orang itu udah ex magang guys. Jadi buat kalian yang pemula nggak usah berkecil hati.
bener-bener nggak usah berkecil hati ya, karena di sini peluangnya tuh buat pemula juga banyak guys, nggak yang harus Jepang gitu, enggak. Jadi pemula sekarang juga udah dibutuhin sekali ya guys. Jadi kalian pemula jangan sampai takut ya untuk mencoba kayak memulai gitu, memulai belajar bahasa Jepang, mulai untuk tes ambil SSW, ambil CFT, itu nggak usah takut guys, kalian harus berusaha ya. Yang penting kalian tetap harus belajar. Jadi kayak buat motivasi aja kan, misalkan teman kalian tuh Jepang gitu kan. Nah, itu berarti harus memotivasi kalian tuh harus setara sama mereka ya, belajarnya harus digiatin lagi. Jadi biar kalau misalkan bareng-bareng tuh jadi nggak kebingungan gitu. Betul. Jadi ya kira-kira tips apa nih yang kira-kira buat teman-teman yang lagi proses gitu, masih bingung lagi kalau misalnya aku mau pemula nih gimana, masih takut gitu. Siapa tuh ada tips-tips tertentu, silakan. Yang pertama, jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Misalkan memang sih kalau di Tokutegino itu saingannya memang lebih banyak di Jepangnya. Soalnya kalau misal pemula tuh kebanyakan kan ke magang kan. Nah, kalau misalkan ambil Tokutegino jangan takut. Jadi kayak memotivasi kalian aja kayak, oh ya berarti aku harus bener-bener belajar gitu. Jadi jangan takut mencoba. Terus belajarnya bener-bener digiatin. Jangan cuma belajar nulis, membaca, tapi harus belajar kaiwa atau ngobrol. Percakapan itu harus diasah, bener-bener diasah. Soalnya ya memang sih membaca dan menulis itu penting, tapi yang bakal dipakai di Jepang di sini tuh malah justru ngobrolnya. Iya, gitu. Prakteknya ya guys. Prakteknya gitu. Gak apa kalau misalkan belajar bahasanya nulis atau membaca itu juga bagus, karena kan kita jadi bisa bahasa kanji, nulis kanji, baca kanji dan lain-lain itu nggak apa-apa. Tapi yang lebih sering dipakai itu ngobrolnya. Jadi lebih sering-sering latihan ngobrol aja gitu. Betul. Apalagi kalau Tokutegino itu kan kayak beda kayak magang ya guys ya. Kalau magang itu dulu itu aku pernah magang kan, itu pertama kali ke Jepang itu masih ada proses belajar lagi 1 bulan guys. Tapi kalau untuk Tokutegino itu kayak kita orientasi kemarin cuma 3 hari ya, 3 hari doang, terus kita udah dilepas suruh bekerja guys. Jadi bedanya itu, makanya kalian juga harus dipersiapin bahasanya juga guys ya. Soalnya kalau Tokutegino itu sama aja kayak di sininya tuh setara sama orang Jepang. Jadinya kalau magang kan harus pelatihan bahasa 1 bulan pas udah nyampe di Jepang. Nah, kalau kita tuh nggak ada. Jadi pas udah nyampe cuman kayak persiapan ya atau 2 hari lah ya, belajar dan lain-lain. Abis itu langsung masuk kaisha, langsung masuk perusahaan. Nah, di perusahaan pun belajarnya cuma 3 hari. 3 hari langsung dilepas, sama sekali nggak diajarin lagi. Soalnya karena apa? Kita tuh punya sertifikat skill kan, sama sertifikat bahasa, makanya jadi udah dianggap bisa lah gitu. Gitu, jadi setara sama orang Jepang. Jadi langsung kerja aja. Gitu. Iya. Jadi kita jelasin dulu di sini juga, kita pengolahan makanan hasil laut ya guys. Jadi kerjaan kita tuh ngolah hasil laut kayak hotate sama salmon. Nah, 2 kerjaan itu kita lakukan di kaisa ini. Jadi pengolahan makanan itu berbeda ya guys ya. Ada yang pengolahan makanan kayak roti, cake gitu juga banyak. Ada pengolahan makanan telur juga sekarang udah masuk pengolahan makanan guys. Jadi beda-beda ya guys ya. Tergantung misalnya kalian pas pilih jobnya itu kan biasanya dikasih detail pengolahan makanan apa, detailnya apa, kerjaannya gitu. Kalian harus hati-hati juga ya, dilihat dulu detailnya berapa per jamnya gitu, bayarannya kalian harus detail juga lihat ya. Terus satu lagi, sama misalkan kalian mau ambil Tokutegino, karena kan emang Tokutegino tuh 5 tahun ya, visanya 5 tahun kan. Kalau Tokutegino itu 5 tahun, beda sama magang tuh 3 tahun. Jadi otomatis kan misalkan kalian di sini bakalan 5 tahun nih. Nah, kalau bisa nih, kan tips dari aku nih ya kan, kalau misalkan ada loker, memang sih nggak boleh pilih-pilih. Cuman kalau misalkan emang kalian kondisi kalian tuh emang satu alergi dingin, itu sebisa mungkin tuh ya ambil daerah yang bawah gitu. Jadi kayak aku kemarin aja kaget, kemarin di sini kan Hokkaido otomatis terkenalnya sangat dingin ya guys ya. Nah, kemarin waktu udah musim gugur kan udah mulai dingin tuh, udah naik kan udah dingin udaranya. Nah, ternyata aku nggak tahu kalau aku tuh alergi dingin, padahal waktu di Indonesia tuh nggak ada yang namanya gatel merah tuh, nggak ada. Karena di Indonesia kan memang panas ya, hujan pun kan ya dinginnya dingin seperti itu doang kan. Nah, di sini dinginnya tetap beda kan. Ternyata aku
ruam merah semua di sini. Jadi kalau misalkan kalian emang udah punya apa kayak alergi dingin ataupun sering sakit-sakitan gitulah ya, itu kalau bisa mah ya jangan ambil daerah Hokkaido lah ya. Itu jadi milih daerah tuh nggak apa-apa, cuman kalau misalkan apa namanya seadanya apa ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Tapi ya lihat lagi ke kondisi badan kalian ya guys ya, daripada kalian udah memaksakan nggak apa-apa aku ini gitu, tapi akhirnya nanti kalian di sini tuh kayak kurang sehat gitu, ada gangguan kesehatan, kan kalian sendiri yang akan menanggung gitu guys. Soalnya di sini kita kan bakalan tinggalnya lumayan lama kan gitu. Jadi lihat dulu kondisi kalian, misalkan mau milih ya jangan terlalu milih banget lah ya gitu. Intinya gitu, tetap harus apa ya, dicoba aja nggak apa-apa. Iya. Oh iya, alasan kamu pilih Tokutagino tadi apa? Alasan aku milih Tokutagino. Belum ya? Belum. Silakan kasih alasannya. Kenapa bisa milih Tokutagino ya guys? Apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya kalau dari segi kayak misalnya magang sama Tokute nih guys, kan kalau misalnya magang kan 3 tahun, ini 5 tahun, tapi di dalam kontrak kerjanya itu 3 tahun dia nggak boleh pulang ke Indonesia guys, nggak ada cuti juga guys. Sedangkan yang Tokute Gino itu 5 tahun dia masih bisa dapat cuti setiap tahunnya 10 hari buat pulang ke Indonesia, atau mau cuti di sini mau main-main gitu masih kita dapat gitu 10 hari gitu. Nah itu mungkin salah satu alasannya ya. Terus gajinya juga guys, gaji per jamnya udah beda ya, jadi lebih tinggi Tokute Gino. Betul. Jadi kalau misalkan aku ambil Tokute Gino itu kenapa? Yaitu satu, karena kita tuh setara sama orang Jepang, ya kan. Nah dari segi gaji juga ya alhamdulillah lah ya, maksudnya nggak bisa sih kayak bukan merendahkan yang magang sih ya, tapi karena kan ini pilihan ya guys ya. Jadi yaitu karena magang tuh 3 tahun tuh nggak bisa pulang sama sekali, terus pindah kaisa juga nggak bisa, nggak boleh. Jadi misalkan kamu di magang nih 3 tahun di perusahaan ini, jadi kamu sampai 3 tahun sampai selesai tuh nggak boleh pindah. Pahit getir tuh tetap di situ gitu. Jadi mau senang susah nangis pokoknya di situ terus. Nah kalau Tokute Gino ini misalkan udah 2 tahun nih mau pindah kaisa boleh, asalkan di bidang yang sama. Gitu. Kalaupun pengen pindah bidang, kalian harus ikut lagi tes SSW-nya sesuai bidang yang kalian pengen guys. Jadi kalau Tokute Gino tuh yang penting satu, punya sertifikat skillnya itu, misalkan mau pindah kaisa. Kalau magang kan nggak bisa ya, maksudnya 3 tahun tuh harus tetap di situ. Nah kalau Tokute Gino tuh keuntungannya salah satu di situ, bisa pindah kaisa asalkan di bidang yang sama. Yang penting kalian punya sertifikat skillnya itu gitu. Ya itu sih paling. Terus kayak misalnya Tokute Gino kan masih ada peluang buat nanti bisa tinggal lebih lama di sini ya kan, bisa bawa keluarga juga guys. Makanya itu juga salah satu alasan buat aku beraniin berangkat lagi ke sini guys. Ya kan. Aku termasuknya berani banget loh guys. Kayak aku pernah dikasih tahu sama apa namanya ya temanku tapi yang ex Jepang, kok kamu berani sih ambil Tokute Gino, soalnya kan kamu bener-bener pemula ya kan, kenapa langsung ambil Tokute, kenapa nggak magang dulu kan, cari pengalaman dan lain-lain. Ya kalau misalkan apa namanya magang terus akunya yang nggak bisa pulang, maksudnya cuti misalkan 2 tahun nggak bisa pulang gitu kan. Ya emang sih kita ke debatnya belum tahu kan, maksudnya mau pulang apa enggak, tapi ya itu alasan aku tuh ya biar aku bisa cuti gitu ya, walaupun belum tahu ke depannya gitu. Tapi memang kalau misalnya banyak nih kan follower aku yang ngasih pilihan gitu, Kak kira-kira aku pemula mau magang atau Tokute Gino nih. Jadi setiap kali followerku nanya kayak gitu, langsung aku jawab, mending kamu langsung ambil Tokute Gino. Soalnya kan memang dari segi kelebihannya itu lebih menjamin yang Tokute Gino guys. Jadi aku kasih pilihannya, mending pilih Tokute Gino. Walaupun emang berat di awal ya, harus belajar bahasa dulu, harus ambil 2 sertifikat dulu gitu. Tapi ya sesuai lah ya sama hasilnya nanti gitu. Jadi apa namanya, berat di awal tapi nanti bisa menikmati di depan. Begitu guys. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Iya. Terus kalau visa Tokute Gino itu gajinya tuh nggak semuanya rata ya guys, tetap kayak di Indonesia tuh sesuai wilayah gitu, tergantung wilayah. Terus tergantung kebijakan perusahaan juga, misalkan satu wilayah nih sama, tapi dari perusahaannya tuh beda gitu, UMR-nya nggak, ya emang seperti itu gitu. Tetap tergantung wilayah dan tergantung perusahaan gitu.
Terus lembur juga sama kayak per jamnya, ya itu bener tergantung perusahaannya juga gitu. Jadi kalian juga jangan terlalu berekspektasi yang lebih juga sih guys ya. Balik lagi ke rezeki masing-masing. Karena kita itu kan namanya manusia pasti beda-beda lah ya rezekinya. Jadi jangan lihat oh orang itu gajinya segini, pasti aku nanti ke Jepang juga segitu. Jadi nggak gitu guys. Kalian tergantung rezeki kalian juga di sini gitu. Betul, tergantung wilayah, tergantung perusahaan, sama tergantung jam lemburnya juga kan beda-beda. Lemburnya juga kan pasti beda guys. Terus kayak kalau misalnya apa namanya komplain saya. A few moments later. Oh ya, kontrak kerja. Kan aku bilang kan visa Tokute Gino itu kan 5 tahun. Nah, setiap perusahaan pun punya kebijakan masing-masing. Kayak misalkan apa namanya? Kontrak di sini misalkan kita 3 tahun. Nah, kalau Tokute Gino itu perpanjangan per tahun. Ya. Jadi kalian tuh bisa kayak boleh ngambil lagi, ataupun kalian mau pindah kaisa tuh boleh, tapi dengan ketentuan kalau misalkan masih setahun itu lebih baik jangan ya. Maksudnya lebih baik tuh kalian 2 tahun kerja di perusahaan ini gitu baru pindah gitu. Nah, kalau visa Tokute Gino itu sih paling nggak, misalkan itu perpanjangannya per tahun gitu. Kalau misalkan magang kan 3 tahun langsung gitu kan, 3 tahun. Nah, kalau visa Tokute Gino ini perpanjangannya per tahun gitu. Ya itu karena apa yang aku bilang bisa pindah perusahaan, itu karena itu karena perpanjangan per tahun. Jadi kita bisa mau ambil atau enggak tuh tergantung kita gitu. Tapi untuk Kaisa kita sendiri, kita udah dikontrak 3 tahun ya guys. Jadi gitu. nanti mungkin 3 tahun kalau misalnya kita mau lanjut di sini ya lanjut, kalau enggak ya bisa pindah gitu guys. Gitu. Ini ada yang nanya, mending pertanian apa pengolahan makanan ya? Aku ditawarin di antara itu. Nah, silakan. Ini juga dia, guys, perlu kalian tahu dia udah ambil SSW-nya itu pengolahan makanan, pertanian, apalagi satu lagi tuh. Udah pertanian ya. Silakan. Jadi bisa ditanyakan. Iya, jadi aku tuh punya 2 SSW guys, pengolahan makanan dan pertanian. Tapi kalau yang pertanian itu karena aku ya bukan iseng juga sih ya. Kayak ya ada cerita di balik aku dapat SSW pertanian itu. Nah, tapi aku tetap emang tujuan awal aku memang pengolahan makanan. Kalau misalkan suruh milih nih pengolahan makanan dan pertanian, itu balik lagi ke diri sendiri, kayak kondisi badan kita tuh kayak apa. Misalkan pertanian kan kalian tahu sendiri kan, kalau pertanian tuh kebanyakan di lapangan, terus usia di kebun gitu ya. Nah, fisik kalian tuh misalkan di pertanian kan kalian tahu sendiri kan, capeknya kayak apa, kotornya kayak apa. Apalagi ini tuh di lapangan otomatis kan kayak matahari, maksudnya apa, kayak panasnya, dinginnya tuh tetap kerasa gitu. Tapi kalau pengolahan makanan kan kebanyakan tuh di dalam ruangan ya, jarang, maksudnya kebanyakan tuh di pabrik, bukan yang di lapangan gitu. Jadi kalau misalkan suruh milih ya tergantung kondisi kalian gitu. Nggak bisa milih, ya? Jangan asal milih kayak terus passion kalian tuh di mana. Misalkan kalau aku lebih ke memang dari awal aku merantau itu kan udah pabrik, jadinya makanya aku milih pengolahan makanan. Kenapa? Ya itu karena dari awal aku tuh udah terbiasa kerja pabrik gitu loh guys, jadi makanya aku ambil pengolahan makanan. Dan terus temanku juga ada yang bilang kenapa nggak ambil Kaigo aja, katanya sih ya, katanya Kaigo tuh menjamin gajinya tuh gede, terus kayak memang sih jenjang karirnya tuh lumayan menjamin guys kalau Kaigo tuh yang perawat itu. Tapi karena balik lagi ke passion, aku tuh orangnya kurang sabar sama ya, makanya itu lebih ke kayak ngelihat diri sendiri aja, passion kalian tuh di mana. Jadi jangan asal milih gitu. Kalau suruh milih ya nggak bisa rekomendasi ya. Jadi kalau memang kalian kayak oh aku bisa nih ngerawat orang tua gitu, nggak cician gitu, ya silakan ambil aja. Tapi bagi yang kalian kayaknya kurang yakin gitu, mending nggak usah. Soalnya emang menurut aku emang berat sih guys, harus bener-bener jaga mental kalian sih. Itu terutama mental ya, soalnya kita kan jauh di negeri orang, bukan kayak di Bekasi, di Karawang. Kalau misalkan kita capek bisa tinggal pulang kampung. Kalau di situ nggak bisa. Makanya kalau misalkan mau ambil pengolahan makanan apa pertanian, tadi pertanian tuh ya ngelihat ke diri kita aja, kita tuh lebih passionnya tuh ke pertanian apa pengolahan makanan gitu. Jadi kalian harus dipikirkan banget ya, karena ini untuk jangka panjang guys, bukan cuma 1 bulan 2 bulan ya guys ya. Terus juga kalau pertanian kan memang lebih berat ya, kayak lebih ke apa sih, ngurus ladang tuh besar banget. Kalau di Jepang kan kalau pertanian tuh skalanya besar banget ya, jadi bener-bener harus fisiknya pun harus kuat gitu. Kalau skalanya besar, orangnya cuma sedikit ya.
Itu makanya harus ngelihat ke diri kita sendiri tuh, kondisi kita tuh kayak Kayaknya gimana kuat gitu. enggak gitu. Gitu. Kayaknya kita pertanyaan udah dijawab semua sih ya. Ya udah. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, silakan komen lagi di bawah sini ya guys ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di podcast selanjutnya ya guys ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga ya Dea ya terima udah kasih. jadi narasumberku kali ini Ya walaupun jawabannya agak kesana kemari gitu ya, maksudnya panjang gitu ya. Nggak apa-apa, yang Semoga penting bisa membantu. jadi motivasi lah ya. Motivasi buat kalian yang sedang proses atau yang masih bingung sebagai pemula gitu ya. Ini buktinya ada pemula yang bisa berangkat ya. Jadi kalian harus tetap semangat ya, tetap stay tune di YouTube channel aku ya guys, biar kalian tetap bisa dapat informasi selanjutnya tentang Tokutegino atau magang ya, atau semuanya yang berkaitan dengan Jepang. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga diri kalian ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi ya. Tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.